Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال صاحب الحزب والطريقة مولانا ومربي روحنا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain amin. Al-asma'ul husna ila anqal. Nah, ya Fatah, Allah Maha Pembuka. Ya, paling kita harapkan dibuka pintu hati kita. Karena kalau hati tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Kalau sudah ada gishawah dalam perut kita, dalam hati kita, telinga kita, mata kita, maka kebaikan tidak bisa kita lihat. Kebaikan tidak bisa dilihat oleh ainul basar kita maupun ainul basirah kita. Kemudian telinga kita tidak didengar yang baik-baik, tidak mau mendengar yang baik, tertutup. Juga hati kita tidak bisa menerima taufik maupun hidayah. Maka syukurlah kita ini orang-orang yang muwaffaqun, orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerima. Supaya kita terbuka hati kita untuk menerima ilmu, untuk mengamalkan ilmu pada tempat yang sebenarnya. Jangan sampai adik-adik sekolahnya dianjani, muallimin dianjani, kemudian ma'had dianjani, yaiha dianjani, semua selesai dianjani, orang lain yang menikmati. Kita ingin, ya, kalau kita dianjani, tamat dianjani, marilah kita besarkan rumah kita, jangan rumah orang yang kita perbaiki. Supaya ya kita tidak merusak rumah kita lah. Karena tatkala kita punya rumah, kita pergi ke rumah orang lain, pasti kita cela rumah kita sendiri. Paham maksud kita rumah sendiri? Iya. Karena Al-Maghfurlah mengatakan bahwa sungguh enwelah bapakmu yang tulen, ya rumah kita. Wahai anakku kalian bituren, mari bersatu sebagai kemarin, tetap bersatu di satu aren, sungguh enwelah bapakmu yang tulen. Jangan NW mendidik kita, NW yang benar, NW yang sah dimanfaatkan oleh orang lain. Supaya ilmu kita nyambunglah kepada bapak
Maulana Syekh nyambung kepada gurunya Maulana Syekh, nyambung kepada Nabi. Marak Maulana Bapak Kiai Hamzan Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Kan itu yang kita inginkan. Apa awalnya? Pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji, guru sategakkan jujur ikhlas hati. Belajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Terus? Satu jati tau teba guru ngaji, dua silsilah ilmu sampai Nabi. Satu jati tau teba guru ngaji, dua silsilah ilmu sampai Nabi. Marak Maulana Bapak Kiai Hamzan Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Marak Maulana Bapak Kiai Hamzan Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh maghfirah dan putus barokah. Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh maghfirah dan putus barokah. Putus barokah, hilang semua muruah. Walau ulama sedunia milik pesolah. Putus hubung, hilang semua muruah. Walau ulama sedunia milik pesolah. Dosa benda menyangkut barang inama, bau terhapus istighfar banyak-banyak. Dosa benda menyangkut barang inama, bau terhapus istighfar banyak-banyak. Dosa le guru dekna bau tertarif, sedunia emas perak. Dosa le guru dekna bau terkerisa, dunia emas perak. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau putus hubungan, putuslah barokah. Kalau putus barokah, hilanglah semua muruah. Apa itu muruah? Wibawa, kehormatan. Betapa banyak orang yang dulunya luar biasa dihormati orang, gara-gara dia jauh dengan Maulana Syekh, manuk jauh, buah jauh, diundang jarang. Ya, itu. Karena putus barokah, hilang semua muruah. Ya, pokoknya lain lagu-lagu karangan ulama warasatul anbiya dengan orang-orang yang mengarang lagu hanya untuk ahibba. Kan lagu-lagu sekarang banyak muaranya kepada bisnis, tetapi kalau ulama biasanya muaranya kepada nasihat. Nah, jadi itu al-maghfurlah. Jadi makanya sekarang bagus kita perbanyak ke-NW-an. Kita baca hizib, sore belajar ke-NW-an, supaya kita tahu ke-NW-an itu bukan ke-NW-an ini hanya semata-mata kita hanya tahu NW lahir tanggal sekian, NBDI lahir tahun sekian. Tapi yang paling penting adalah isi dari NW itu. Perlu kita tahu bajunya, tetapi isi baju itu yang perlu kita dalami. Kan pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Nah, iman takwa ini
untuk menggalinya kan harus kita bagaimana untuk meningkatkan iman, bagaimana meningkatkan takwa. Kemudian ayat-ayat takwa, ayat-ayat iman, kan itu terkait dengan ayatul madaniyah dan ayatul makkiyah. Kalau sudah kita kembali ke ayatul makkiyah, berarti 86 surat harus kita bongkar untuk memperdalam keimanan. Tatkala kita ingin mempelajari bagaimana ketakwaan kita, harus kita lihat ayat-ayat madaniyah, surat madaniyah, yang itu 28 surat, sehingga menjadi 114 surat dalam Al-Quran. Apa yang kita cari sudah lengkap di situ. Nah, sudah termasuk di dalamnya terkait dengan akidah, terkait dengan syariah, terkait dengan tasawuf. Jadi ke-NU ini makanya harus guru-guru kita yang tua, yang sebenarnya yang lama dididik oleh Maulana Syekh, karena ke-NU itu bukan sekedar yang di buku ke-NU itu saja, karena banyak yang tersirat, lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Juga lebih banyak ke-NU itu tersimpan di hati-hati para masyayikh kita yang banyak mendengar Al-Maghfurlah dulu. Itu sebabnya sekarang Umi sedang mengumpulkan data-data, ingin mencetak sejarah Maulana Syekh untuk diambil buku, Pak, diambil kedung masih banyak murid-murid yang langsung dididik oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ya karena lain kalau ya semua orang bisa mengajarkan ke-NU-an, tetapi karena terkait itu dengan pendiri, terkait dengan, nah yang terkait dengan pendiri, terkait dengan guru pendiri, itu akan banyak kita dengar langsung dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang kadang-kadang tidak naik di buku dan tidak mungkin juga dinaikkan semua. Itu sebabnya kalau menurut saya sangatlah tidak pantas kalau kelas-kelas saya, kedangkalan saya yang harus mengisi pagi, tapi saya kalah dengan perintah ya. Karena kita diperintah dengan beberapa alasan. Jadi beliau memerintah kita beberapa alasannya, sehingga ya saya sebagai murid, ya kalau saya tidak tahu saya bertanya. Maka kalau adik-adik bertanya, saya akan bertanya. Kalau tidak bisa saya jawab kepada guru-guru saya, guru-guru semua. Asalkan pertanyaannya yang berhubungan dengan keilmuan. Kalau yang berkaitan dengan yang lain-lain itu kadang-kadang nggak mampu saya jawab, karena kadang-kadang ilmu saya tidak ada di situ. Disarikan jodoh itu di luar kemampuan saya kalau itu. Ya walaupun kita sangat senang melihat adik-adik, tetapi untuk membantu ke arah itu bagi saya kadang-kali bukan jurusan. Kemudian ya alim, ya fatahu, ya alim. Allah yang maha mengetahui. Kalau Allahu alam, apa dia Allahu alam? Allah lebih mengetahui atau Allah maha mengetahui? Ya. Kalau dalam saraf segat apa itu? Alam. Segat isim tabdil. Apakah segat isim tabdil jarot ala babihi atau jarot ala gairi babih? Kita selalu mengatakan wallahu alam. Bisawab atau bisawab? Hah? Karena kadang-kadang ditulis di bawah wallahu alam bisawab. Di tulisan jawaban-jawaban adik-adik yang kita lihat. Ada yang wallahu alam bisawab, ada yang Allahu alam bisawab. Kalau sawab apa? Pakai sa, sawab, pahala. Kalau sawab, benar. Ya, wallahu alam bissawab. Berarti Allah lebih mengetahui yang benar atau maha mengetahui? Kalau kita bilang Allahu alam,
Nah, inilah yang sering dikatakan ya ismut tabdil jarat ala gairi babihi. Kalau kita bilang Allah lebih mengetahui, berarti kita juga tahu. Tetapi pengetahuan Allah lebih sedikit dari kita. Nah, itu sebabnya tidak diartikan lebih mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya, wallahu a'lam. Ya, Allah Maha mengetahui. Karena itu sini alimun, ya, bukan alim tetapi alimun. Ya. Allah Maha mengetahui tanpa diberitahu. Ya, padahal sifat Allah alimun. Kenapa perlu ada raqib atid? Nah, padahal Allah tanpa ada catatan dari malaikat pun Allah Maha tahu. Kenapa perlu ada petugas? Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Juga di ayat lain, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib atid, ada ya raqib atid, ada alaikum kiraman katibin. Ini kenapa perlu seperti itu? Padahal Allah alimun. Ya. Supaya kita tahu bahwa di dunia ini harus ada proses. Kita belanja dengan kita akad serah uang, ambil barang, ya selesai secara agama. Tetapi kalau tidak kita ikuti proses, ada surat jual beli, ada buku nikah, ada akta nikah, kan padahal cukup setelah kita bilang saya terima nikahnya Siti Ponjol dengan mas kawin Ponjol 2, ya selesai. Ya. Tetapi kenapa perlu ada buku nikah, ada akta nikah, ada akta kelahiran? Padahal jelas anak kita keluar hasil kerjasama bareng-bareng, lahir anak, harus ada akta kelahiran. Namun secara sepintas kan seolah-olah kalau tidak ada akta kelahiran anak kita dia diakui oleh negara. Tetapi itu juga manfaatnya besar. Sekarang kalau adik-adik mau masuk hotel saja, kalau laki perempuan, walaupun istri kita kalau tidak bawa buku nikah, tidak diterima, kita tidak boleh nginap di hotel karena sudah terlalu banyak kasus diberlakukan secara sama. Walaupun orang pakai sorban kayak ini, bawa perempuan tidak dikasih masuk hotel. Tuan Guru Lukman bulan yang lalu dia tunggu adiknya mau balik dari Denpasar di rumah sakit Sanglah Bali, tapi kena kesorean di bil tidak nyampe, bertunda jadwalnya untuk besok pagi. Dia mau pulang ke Lombok Timur, balik lagi besok subuhnya, dia nginaplah dengan istri mau masuk hotel. Ya karena orang tidak pernah merencana masuk hotel, masuk nginap, tidaklah dia bawa buku nikah. Tidak dikasih, tidak diterima di hotel. Mana surat nikahnya? Ini buku nikah saya katanya. Mana? Ini kan sudah besar perutnya istri saya katanya. Kotan hamil. Masa tidak percaya istri saya sudah hamil katanya. Oh tapi tidak boleh aturannya, kalau tidak ada buku nikah tidak bisa katanya. Tapi untung, ada saja untungnya. Maka silaturahmi itu tetap sesuai dengan hadis Rasul itu. Untung ada temannya kenal, kemudian itu yang komunikasikan, dia baru bisa nginep di hotel. Nah, padahal tidak perlu dalam Quran itu, tidak ada Quran yang nyuruh kita buat akte kelahiran, akte nikah. Tetapi ini karena proses yang harus kita jalani untuk bisa aman, ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena ini kebutuhan kita di dunia, ya kita jalani saja. Nah, sama sedengan alimnya Allah ini maha mengetahui, maha bisa segala-galanya. Kenapa waktu Isra Mi'raj Nabi harus dipanggil ke Sidratul Muntaha?
Padahal Allah mampu langsung saja Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita untuk dipanggil. Kenapa perlu malaikat Jibril disuruh turun? Dibawakan kendaraan lagi. Itu kan semuanya menjadi taklim bagi kita, menjadi tazkirah bagi kita, menjadi pelajaran, iktibar, ilmu bagi kita. Wah, kita walaupun misalnya Tuan Guru Anas, wakil amit kita, senang beliau diundang, adik-adik telepon dari rumahnya, Ustadz ada acara, mohon kehadiran pelungguh. Beliau tidak akan keberatan adik-adik langsung nelpon, pakai telepon. Tetapi kalau kita berbicara tentang adab sopan santun, mana lebih terhormat dan lebih sopan kita datang kepada beliau dengan kita pakai telepon? Ya, akan lebih terhormat kita datang. Yuk, Tuhan kan yang menjadi panitia Isra Mi'raj kan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau bahasa kita. Panitia tunggal Allah Subhanahu wa taala jadi panitia Isra Mi'raj. Tetapi beliau mengutus utusan untuk pergi ngundang. Siapa yang diutus? Malaikat Jibril. Bukan sekedar beliau diutus pemberitahuan saja. Beliau diutus untuk mengundang, langsung beliau yang mendampingi, menjemput, membawakan kendaraan. Bukan ketua panitia yang harus cari kendaraan. Ya, siapa yang ditugaskan. Nah, terus kendaraan yang dibawakan Rasul, kendaraan yang paling hebat. Sekali melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Kenapa? Karena yang mengundang itu orang yang yang menjemput, yang diutus pergi mengundang adalah orang yang hebat, yang diundang orang yang terhebat. Maka jangan undang gubernur bawakan dia beca atau odol-odol. Odong-odong namanya? Ya, odong-odong, bukan odol-odol. Iya. Jangan undang orang yang terhormat bawa Honda odong-odong. Oh, ini aja kita bawakan Tuan Guru, nanti sambil kita setelkan lagu. Katanya. Tapi kehormatan di situ nggak ada. Nah, maka malaikat Jibril membawakan Rasul Burak, kendaraan yang paling mulia, supaya Rasul merasa kehormatannya sesuai dengan kendaraannya. Nah, itu kan semuanya pelajaran bagi kita. Ndak sak juang Tuan Guru ente musim hujan, ampuk becak juang teh. Hujan belik, jauh terjuang becak. Sampin ini nantuk jaran sampin pantok, elong jaran ngompeh-ngompeh. Penuh kelembin Tuan Guru si tein jaran. Itu kan ndak sesuai. Ya. Atau maka-maka juang te Tuan Guru mobil gaya mogok. Datang tengah langan, Ustadz sila juk dia turun dorongan yang dia ini hidup. Nah, saya kira dulu Tuan Guru Mahmud Yasin cerita-cerita itu hanya ya istilahnya cerita-cerita dakwah lah, untuk menghibur, kadang-kadang untuk menghilangkan ngantuk, intermezzo waktu. Ternyata apa yang beliau ceritakan itu pernah saja kita rasakan. Pergi ngaji diisikan amplop kosong, alhamdulillah. Mungkin salah ambil kan? Tuan Guru Zaini juga pernah seperti itu. Yang lain-lain saya diisikan, buka amplopnya alhamdulillah 2 lembar yang merah-merah. Nolnya 4 kan? 5 nolnya. Jadi 2 lembar itu nolnya 10 tapi 2 lembar. 200. Tuan Guru Zaini buka-buka amplopnya kosong. Nah, mungkin juga salah ambil, tidak mungkin sengaja kan? Nah, tapi semodel itu pernah saja kita.
Disuruh mendorong sepeda motor juga sudah. Ustaz turun di julung, dia ini hidup. Suruh terdorong. Kalau di tempat yang datar suruh norong. Tanjakan. Nah. Jurang suruh naikkan. Lah, tapi karena kita ndak punya motor waktu itu, ya ikut saja kita. Kita ikut aturan. Pada saat itu teman yang jadi depan kan berfungsi sebagai malaikat Jibril. Disuruh kita naik-naik kita. Disuruh turun-turun. Tahu dia musim hujan. Penjuang sepeda motor dia berdaya sayap. Langan terliwat raok. Datang-datang dibalin dengan tok siap nuzul, buik kena kok si raok. Kereng harus diganti. Nah, itulah kadang-kadang kondisi teman kita. Ya. Demen doang undang masaih Lombok Timur separuh. Masaih-masaih kita alhamdulillah semuanya ikhlas. Bukan sih karena bukan semua harus dikasih uang. Lakukan itu tradisi dan itu juga mungkin terima kasih. Sangat bangga kita kalau sampai 5, 6, 7, 8 masaih ma'had yang hadir kalau ada acara diundang oleh mutaharrijin atau alumninya. Lagu endak sak dimenulek tuh Gerung lain tundang, Kecamatan Gerung. Paulek-ulek masaih selapuk jauh mobil, ampuk misi amplop parak selai ribu. Kan sopir doang dia cukup semenon. Nah, itu namanya kurang ya menghargai. Maka kita perlu. Jadi Allah mendidik kita melalui ya ayatul qauliyah dan ayatul kauniyah. Ya, ayat kauniyah itu kan terjadinya hubungan Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad, kendaraan, itu kan semuanya itu pelajaran, berproses. Tidak ada yang simsalabin langsung. Nah, kita juga tidak bisa kita hanya mempergunakan takdir. Ya, kalau saya mau dijadikan oleh Allah aja dapat ranking saya besok. Denah baca kitab dengan ngaji ba'dal maghrib, qubailas subuh, ba'das subuh. Muni aja santai lek pondok. Tini mau ranking. Dengan mau ranking 1 itu ranking sepatu. Ya, ini apa ada sih dengan ya la yastamil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Nah, Allah Maha Alimun bima ya'malun. Jadi Allah Maha tahu apa saja yang kita kerjakan tanpa beliau diberitahu. Hatta detik-detik jantung kita diketahui. Ya, cuma karena tidak nyata, maka rasa-rasanya kita lebih takut polisi daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau polisi baru kelihatan bajunya saja mulai tedore SIM, mulai tedore surat motor. Baru penghitan kelembin doang polisi atau ada merek razia, kita balik karena merasa diri tidak lengkap, pasti kita tahu diri. Naik kendaraan, lewat, ada polisi, kita merasakan diri kita. Tidak bawa surat, tidak bawa STNK, tidak bawa SIM, tidak pakai helm, kita tahu diri. Begitu juga sih kita masuk kubur, tahu diri kita. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita persiapkan. Lalu masihlah kalau di polisi razia gabungan di dunia, masih kita bisa lari balik kembali ngambil surat. Tapi kalau sudah ditangkap dikubur oleh gabungan polisi mungkar nakir, mau balik ngambil surat di mana ngambil? Mau telepon tidak ada pulsa. Ya. Nah, itulah sebabnya kita disuruh bangun kubur dulu sebelum kita mati. Nah, ya alim, Allah Maha tahu segala-galanya. Ya, cuma kita tidak pernah merasa, tidak pernah kita yakini betul, sehingga kadang-kadang kita juga melanggar. Padahal Allah Maha tahu. Inna na'lamu ma
yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma wa ma yu'linun. Allah Maha tahu yang kita nampakkan maupun yang disembunyikan. Ya qabid. Pada qabid menyempitkan. Ya qabid ya basit. Ini lawanannya ya basit, menghamparkan. Allah memberikan rezeki, meluaskan rezeki. Kemudian kalau qabid ya menyempitkan. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirulah. Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 39, tidak salah. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhan kami, Tuhanku, yabsutur rizqa, akan menghamparkan rezeki, meluaskan rezeki, liman yasha'u min ibadih, terhadap hamba-hambanya yang dikehendaki. Wa yaqdirulah, dan menyempitkan bagi orang yang dikehendaki. Nah, Allah akan menjadikan kaya bagi orang yang dikehendaki. Allah akan menjadikan miskin orang yang dikehendaki. Tetapi tentunya ini juga karena dirahasiakan oleh Allah. Hanya Allah menceritakan kita sifat beliau adalah qabid dan basit. Allah Maha pemberi rezeki. Allah akan menjadikan orang miskin orang kaya. Tetapi kita tidak tahu siapa yang akan dijadikan kaya oleh Allah dan siapa yang akan dijadikan miskin. Maka disitulah perlunya ikhtiar. Kalau ada kita sudah berikhtiar, ternyata hasil yang diharapkan tidak kunjung tiba, ya berarti Allah belum menghendaki di situ. Karena ada kaitannya di situ lima yasha. Inna rabbi yabsutur rizqa lima yasha'u wa yaqdirulah. Ya, Allah akan meluaskan. Nah, saya di sini. Oh ya, ada dia. Nah, ngeloncat satu kala. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Nabi diperintah oleh Allah, katakan wahai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki liman yasha'u min ibadih, terhadap hamba-hambanya yang dikehendaki. Wa yaqdiru lahu, dan Allah akan menyempitkan rizki bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, Allah berjanji, nih janji Allah ini, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi apa saja yang kita nafkahkan, kita infakkan untuk kebaikan, fahuwa yukhlifuh, Allah berjanji akan mengganti. Adik-adik bayar SPP walaupun untuk kebutuhannya semester di ma'had, Allah akan menggantinya. Karena semester bagian daripada kegiatan pendidikan. I'anah bagian daripada kewajiban siswa untuk menyampaikan terima kasihnya atas nikmat yang diberi, telah diajarkan oleh gurunya, masyaihnya. Itu juga fahuwa yukhlifuh, Allah akan mengganti. Orang menafkahkan hartanya untuk berhaji, Allah akan mengganti. Banyak orang sebelum haji tidak punya motor, pulang haji punya motor. Ada orang sebelum haji punya motor, setelah haji punya mobil. Nah, itu karena Allah mengganti dengan yang lebih. Nah, cuma ya banyak orang yang khawatir, sehingga kadang-kadang
itu yang menjadi pertimbangan kepada adik-adik yang tholibat. Jangan terlalu melihat itu. Dan katanya pernah saya baca, siapa yang menikahi orang karena hartanya, harta itu akan hilang. Cuma saya lupa di mana ibaratnya, pakai bahasa Arab itu. Siapa yang menikahi orang karena kecantikannya juga akan pudar. Siapa yang mencintai orang, menikahi orang karena keturunannya pun akan hilang, akan sirna. Siapa yang menikahi orang karena agamanya, insya Allah akan kekal, abadi. Karena kalau agama tidak ada namanya, tidak bisa tua kalau agama. Tapi kalau kecantikan bisa tua. Sekarang umur 19 tahun, 20 tahun, seperti inilah wajah kita. 70 tahun umur kita nanti insya Allah tidak kelihatan lagi wajah ini. Sudah berganti dengan wajah yang lain. Sekarang kalau kita ketawa, bagus rupa gigi kita, senang orang melihat. Nanti kalau sudah kita umur lanjut, kita ketawa, yang ketawa itu ditertawai orang. Ya karena itu gara-gara berubah. Itulah kalau yang terkait dengan kecantikan. Harta, kaya orang sekarang, kita bapaknya yang kaya, keluarganya yang kaya. Jangan harap kekayaan bapak orang itu akan kita miliki. Demikian pula yang laki sama. Banyak orang kan walaupun tua yang penting kaya. Kadang-kadang lebih tua anak tiri daripada bapak tiri, kan juga itu nanti tawa orang yang ketawa. Tapi razikin, Allah Subhanahu wa taala khairur razikin, sebaik-baik orang yang pemberi rezeki. Nah, karena itu Allah qabid basit, Allah melapangkan, menyempitkan bagi orang yang dikehendaki. Sering kita lihat orang yang tadinya kaya menjadi disempitkan rezekinya karena gara-gara tidak pandai bersyukur. Ya. Banyak orang yang tadinya miskin dilapangkan, dimudahkan oleh Allah rezekinya karena dia pandai bersyukur. Nah, karena itu kalau adik-adik nanti tamat ma'had, ya pandai-pandailah bersyukur. Kalau diminta ngajar, silahkan ngajar. Kalau jadi guru yang rajin, supaya menjadi orang yang berterima kasih. Kemudian kalau adik-adik kebetulan dipercaya menjadi pimpinan, ya usahakan menjadi pimpinan yang menjadi teladan, menjadi contoh. Dibuat jadi kepala sekolah yang rajin masuk. Guru-guru datang jam 8, kita bisa jam setengah 7 misalnya, jam 7. Sehingga tanpa ditegur dia akan ya merubah diri teman-teman kita. Sewaktu-waktu diminta bantuan oleh gurunya, oleh pimpinan organisasi, ya janganlah terlalu berekeng. Misalnya kita tidak bisa hindari kegiatan politik karena kita hidup di Indonesia yang penuh dengan politik, mulai dari pilkadus sampai pilpres. Hampir sepanjang tahun kita ada kegiatan. Dan kita ya karena kita hidup di negara, ada hak dan kewajiban kita, maka kita perlu melaksanakan kewajiban kita supaya kita nanti bisa hak. Tatkala kita diminta memilih, kita jadi orang golput. Besok setelah ada pimpinan yang terpilih, kita buat proposal kepada orang yang kita, saya tidak memilih, golput. Nah, jadi kalau sudah kita memilih, kita tidak berhasil, ya itulah namanya perjuangan. Di rumus Maulana Syekh tidak ada namanya rugi. Selama Maulana Syekh kita ikuti, kita iring, beliau mengajak kita
memilih secara lahir tidak pernah beliau menang. Tetapi tidak pernah beliau katakan kalah. Kita menang. Di mana menangnya? Kita punya pahala di akhirat, dapat simpenan. Kalah di dunia, tapi di akhirat kita menang. Nah, itu rumus beliau. Untuk apa? Supaya muridnya tidak pernah kecewa walaupun kalah. Nah, kalau kita sekarang kan ngeremon-remon terus. Ya. Wa iza massahul khairu manu'ah. Wa iza massahu al syarru jazu'ah. Innal insana khuliqa halu'a. Iza massahul khairu manu'a. Iza massahu syarru jazu'ah. Wa iza massahul khairu manu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dalam suasana suka berkeluh kesah. Bagaimana bentuk keluh kesahnya? Iza massahu syarru jazu'a. Kalau dia mendapat sesuatu yang mengecewakan, dia ngeremon-remon, dia ngerumun-rumun, dia berkeluh kesah. Wa iza massahu khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, dia pelit, dia manu'a. Innalillah. Lupa kita lihat jam. 2 kalimat ini sudah nyampe 9:10 wallahu a'lam. Nah, jadi intinya ya kita tidak bisa lolos-lolos karena Asmaul Husna ini menggambarkan itu kan sifat Allah. Yang menggambarkan asmaullah ya karena sifat Allah. Yang kita dianjurkan bagaimana meniru sifat-sifat Allah yang boleh ditiru. Nah, karena itu ya mohon maaf kalau dalam saya kayaknya banyak melenceng, kadang-kadang hanya 2 kalimat jadinya ya Fatah dan ya Alim saja. Mari kita tutup, nanti sudah melewati jadwal, dapat istirahat 20 menit untuk kembali kita bertemu di kelas. Terima kasih. Mari kita baca Fatihah untuk semua guru-guru kita yang telah mendahulu kita, utamanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh serta semua keluarga dan pengikut beliau, dan semua kita mudah-mudahan menjadi murid beliau, mendapat ilmu yang berkah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farraitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la faqiran illa agnaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la 'usran illa yasartah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa addaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. اللهم يا جميع الناس من لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى كما جمعت بين الروح النفس ظاهرا وباطنا اجمع بيننا وبين شيخنا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد كما جمعت بين الروح النفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما يا رب العالمين اجمع بيننا وبين مكة والمدينة سريعا سنفا سائحا وسانحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وثواب الفاتحة. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.